Ini kalau versinya Socrates, wanting what you ought to want and knowing what that is. Jadi menginginkan apa yang harusnya kita inginkan dan tahu apa yang harus kita inginkan itu. Banyak orang hari ini ingin sesuatu tapi dia tidak paham. Kenapa kok saya ingin itu? Kenapa kok aku butuh ini, perlu itu? Jadi itulah orang bijaksana. Ini yang disebut kebijaksanaan. Jadi tahu apa yang harus saya lakukan dan ngerti kenapa begitu. Bisa menjawab pertanyaan mengapa. Kalian juga begitu. Biasanya ngantri masuk ke sini sudah ngambil minum. Tadi minumnya belum siap, tidak apa-apa kalian masuk. Nah sekarang ditanya kalian, enaknya kamu keluar ngambil minum atau sudahlah, tidak usah, biar saja. Itu kalian harus ngerti dasarnya. Tidak sekedar males tapi tahu, tidak usah Pak, saya tidak usah keluar ngambil minum lagi, biarlah yang datang belakangan saja, nanti mengganggu kalau saya keluar. Atau apa? Itu namanya tahu apa yang harus kamu inginkan dan ngerti dasarnya. Nah, Socrates punya quotes menarik. Kenapa sih dia geser ke manusia? Karena bagi Socrates, it is not living that matters, but living rightly. Hidup itu sebenarnya tidak masalah. Kalian mengalir saja juga sudah hidup. Tapi yang jadi masalah itu hidup yang benar itu bagaimana? Kalian kan rutin hidup selama ini mengalir saja kan bisa. Ikut yang lain Pak, yang lain sekolah ya sekolah, yang lain kuliah ya kuliah, yang lain kawin ya kawin, kerja ya kerja. Nanti punya anak, mengalir saja bisa. Kalau sekedar hidup ya bisa. Tapi masa hidup sekedar hidup? Maka yang lebih penting apa? Living rightly. Hidup yang benar. Seperti apa? Nah ini yang jadi kunci nanti yang dikejar oleh Socrates. Gimana sih kita cara hidup yang benar itu? Nah, setiap orang nanti punya rumusan, punya wawasan, punya pertimbangan sendiri tentang bagaimana hidup yang benar. Ini ayatnya banyak sebenarnya. Saya ingat ada di bukunya Hamka itu yang bilang, kalau hidup hanya sekedar hidup, binatang juga hidup. Kera juga hidup, monyet juga hidup, kerbau juga hidup, semut juga hidup. Kalau sekedar hidup, rutin saja mengandalkan insting, semua makhluk hidup. Lah terus apa istimewanya manusia yang diberi Allah? Akal budi. Disitulah pentingnya living rightly, hidup yang benar. Nah, di sini baru matters, baru masalah sekarang. Seperti apa sih hidup yang benar itu? Jadi ini jadi pintu gerbangnya kalau kita ingin masuk ke gagasannya Socrates. Nah, rumusnya hidup yang benar itu, kalau pakai istilah sederhana itu harus bijaksana. Bijaksana itu paradigma pas. Ini banyak sekali sering saya sampaikan, meskipun banyak orang juga salah paham. Bijaksana itu ketika kita bisa menerapkan, menggunakan, mengaplikasikan kebenaran cocok dengan ruang dan waktunya. Saya ada yang tanya, pas saya ngomong Pak, saya ngomong benar itu belum mesti bijaksana. Ada yang tanya, berarti kita harus salah kalau begitu Pak. Mikirnya tidak begitu. Jadi benar belum mesti bijaksana itu jangan hanya berhenti di kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu perlu tambahan kebijaksanaan. Kalau kita tidak bijaksana, seringkali kebenaran ini jadi blunder. Harusnya kebenaran membuahkan hidup yang baik, bisa jadi malah merusak. Kalau ada anak kecil terus tiba-tiba minta dibelikan mobil beneran yang harganya miliaran sama orang tuanya, terus orang tuanya bilang, nah itu tidak dijual loh mobilnya. Ini namanya kebijaksanaan. Kalau orang tuanya jawab apa adanya sesuai kebenaran, nah aku tidak mau belikan mobil kamu bapak, uangnya bapak kurang. Anaknya mungkin sulit memahaminya, bapakku uangnya selalu ada kok, banyak kok. Ini namanya kebijaksanaan. Kalau ada temanmu
Sering saya contohkan ya. Temanmu sedang agresif, ngamukan, itu ya jangan dinasehati untuk mari kita berjihad, mari kita. Nah, yo situasinya tidak cocok, nanti dia tambah terbakar. Jangan diprovokasi. Nah, saya lihat banyak di medsos hari ini itu kita itu banyak yang suka manas-manasi, mancing-mancing. Wah, saya tahu temanku ini mesti nanti komentarnya gitu, tak pancing biar ngomong gitu. Nah, itu namanya tidak bijaksana. Jadi bijaksana itu menggunakan kebenaran secara pas, sesuai dosis, ruang, waktu, porsi, dan proporsinya. Itulah wisdom. Untuk bisa bijaksana syaratnya harus benar dulu. Jadi setelah kebenaran baru kebijaksanaan. Tidak berhenti sekedar kebenaran. Jadi bukan anti kebenaran. Karena kemarin saya lihat di medsos ada yang bilang bahwa wah berarti ini anti kebenaran Pak, pro kebijaksanaan saja. Tidak begitu. Untuk bisa bijaksana ya kita harus tahu kebenarannya. Dengan dasar kebenaran itulah kita menjalankan kebijaksanaan. Oke, ya kayak mahasiswa ujian itu loh. Kadang-kadang memang dosennya perlu bijaksana. Kalau dosennya berhenti pada kebenaran, ya mungkin banyak yang tidak lulus. Nilaimu pas-pasan semua mesti. Kalau dosennya terlalu adil. Untungnya Allah itu ya'muru bil adli wal ihsan. Memerintahkan adil tapi sekaligus ada ihsannya lah. Kalau hanya adil ya mahasiswa ini harusnya nilainya C. Tapi karena wal ihsan ya lumayanlah ditambahi jadi B. Nah, dari C jadi B itu ya nama lain dari kebijaksanaan. Nah, untuk bisa bijaksana, kata Sokrates, perhatikan 3 dasar ini. Yang pertama apa? Kenali diri. Know yourself. Tidak mungkin orang bisa bijaksana kalau dia tidak kenal dirinya. Nanti kita lihat uraian panjangnya. Kenapa kita perlu mengenali diri. Yang kedua, examined life. Hidup yang direnungi terus-menerus. Diuji terus-menerus. Karena hidup ini berkembang dinamis. Yang kemarin benar, tidak pasti hari ini masih benar. Itu gunanya examined life. Hidup yang selalu ditanyakan lagi apa iya. Masih harus ini, masih harus begini. Ngaji filsafat ini apa yo harus masih begini? Ada enggak formula yang lebih baik? Ini namanya examined life. Seperti waktu sesi istiqomah itu kan terakhir-terakhir saya bilang istiqomah itu puncaknya istiqomah apa? Mengistiqomahi perbaikan. Tidak sekedar mengistiqomahi kebaikan. Jadi misalnya saya biasanya sholat tahajud 2 rakaat. Malam hari ini kok enak ya, agak longgar ya. Saya 8 rakaat pun sanggup. Tapi mau sholat 8 rakaat, saya kan biasanya 2, istiqomah 2 sajalah. Ini namanya mengistiqomahi kebaikan, oke. Tapi ada lebih bagus lagi mengistiqomahi perbaikan. Kalau memang dulu sih memang sanggupnya 2, tapi sekarang saya 4 sanggup kok Pak. Ya naikkan jadi 4. Jangan karena alasan istiqomah terus ya kamu tidak melakukan perbaikan. Pak, saya sejak dulu yang namanya sodako waktu Jumat itu ya 2.000 Pak. Dulu waktu tidak punya uang ya 2.000. Sekarang uangmu banyak loh, kan saya harus istiqomah Pak. Ya tetap 2.000. Itu tidak istiqomah. Kamu bisa melakukan perbaikan. Nah ini untuk tahu saatnya aku melakukan perbaikan atau tidak. Examine life. Ujilah hidupmu. Coba ditanyakan, coba direnungi. Oh iya ya dulu saya tidak terlalu banyak uang sih, makanya cuma 2.000. Sekarang uangku banyak, maksud cuma 2.000. Nah itu ujilah hidup, mencoba pertanyakan, apa masih cocok gayamu seperti itu? Apa tidak saatnya berubah untuk lebih baik? Ini bijaksana namanya. Jadi dasar bijaksana yang pertama, pemahaman diri, pengenalan diri. Dasar untuk bijaksana yang kedua itu kontemplasi, refleksi, merenungi hidup untuk perbaikan. Dasar kebijaksanaan yang ketiga, freedom. Kemampuan mengendalikan diri, self-rule. Ini yang kadang saya pakai istilah tahu diri, tahu batas.
Self rule ini orang yang ngerti batas dirinya dan mampu mengendalikannya. Ini self rule. Jadi orang itu bijaksana kalau dia memahami dirinya, tapi juga tidak mandek, selalu dihitung lagi, diukur lagi, direnungi lagi. Dan yang ketiga, dia mampu mengendalikan dirinya. Nah, kalau sudah punya 3 kualitas itu, baru menginginkan apa yang memang harus kita inginkan dan paham apa yang kita inginkan itu. Nah, itulah orang bijaksana. Ini kalau versinya Socrates, wanting what you ought to want and knowing what that is. Jadi menginginkan apa yang harusnya kita inginkan dan tahu apa yang harus kita inginkan itu. Banyak orang hari ini ingin sesuatu tapi dia tidak paham. Kenapa kok saya ingin itu? Kenapa kok aku butuh ini, perlu itu? Jadi itulah orang bijaksana. Pak Faiz kok suaranya sekarang tambah keras? Ya sekarang hujan. Kalau hujan gini saya suaranya lembut kayak awal-awal tadi, kalian tidak dengar. Nah ini namanya tahu, ada alasan ketika melakukan sesuatu, tidak asal. Kalian paham situasi, tidak kok saya sejak dulu gayanya ya gini ya, harus istiqomah gini terus bisik-bisik kayak awal tadi ya. Wadah hujan suaranya kayak gini ya. Kalian tidak akan dengar yang malam hari ini hadir. Maka agak saya keraskan sedikit. Ini yang disebut kebijaksanaan. Jadi tahu apa yang harus saya lakukan dan ngerti kenapa begitu. Bisa menjawab pertanyaan mengapa. Nah, sekarang kita lihat. Mengenali diri kita, yang pertama harus kita sadari, kata Socrates, diri kita ini punya 2 sisi. Ini sederhana sebenarnya. Mudahnya kita ini punya jasmani, punya rohani. Kita ini punya fisik, punya mental, kata Socrates. Diri kita ini 2 dimensi. Yang satu sementara, yang satunya lebih abadi. Jadi ada jasad, ada ruh. Ada jasmani, ada rohani, ada badan, ada jiwa. Ada 2 sisi. Yang lebih penting tentu saja jiwa, kata Socrates. Kenapa? Karena jiwa itu jadi kuncinya kebahagiaan. Jiwa kita akan sehat, kata Socrates, kalau kita mencari kebaikan, keadilan, kebenaran, pengetahuan. Tetapi jiwa akan lemah, sakit-sakitan, dan bodoh, kata Socrates, kalau yang dikejar adalah kekayaan, ketenaran, kekuasaan. Jadi ini nanti kita pertajam waktu membahas etika besok. Tapi ini langkah awal kita untuk sadar. Jadi mengenali diri itu berarti memang kuncinya ada pengenalan soul, pengenalan jiwa kita. Jadi mengenali, kalau di Socrates itu jiwa itu daya emosional dan daya berpikir. 2 itu. Nah itu kalau yang kita kejar hanya yang materi-materi, kesenangan-kesenangan sementara, ya jiwa kita akan lemah. Untuk sehat, jiwa itu harus diberi asupan kebaikan, kebenaran, keadilan, pengetahuan. Jiwa kita akan sehat. Saya tidak tahu jiwa kita selama ini teman-teman ngasih asupannya apa. Hari ini kan orang mungkin merasa bahagia dengan ketenaran, bahagia dengan kekuasaan, bahagia dengan kekayaan. Ya kalau kita fokusnya ke situ, jiwa kita akan lemah. Jiwa yang lemah itu tidak tangguh. Jiwa yang tidak tangguh itu berarti ada kesulitan sedikit saja, dia akan mudah galau, mudah stres. Itulah mengapa orang hari ini banyak yang stres. Yang dikejar keliru.
Loh Pak, apa ndak boleh Pak kita kaya, apa ndak boleh kita terkenal, apa ndak boleh kita masyhur dan lain sebagainya, boleh. Tapi itu jangan jadi tujuan. Itu anggap saja efek sampingnya saja dari kebenaran, kebaikan, keadilan, pengetahuan. Jadi itu bonusnya, kalau pakai bahasa bulan lalu itu karomahnya. Karomah jangan jadi tujuan. Tujuannya tetap keadilan, kebaikan, kebenaran, pengetahuan. Kalau ada teman-teman yang merasa, Pak saya kok mudah galau Pak, kok mudah stres Pak, coba dicek, jangan-jangan tujuan hidupmu yang melemahkan jiwa tadi. Hanya kesenangan yang sesaat, mungkin lewat kekayaan, lewat ketenaran, lewat kekuasaan, dan lain sebagainya. Apalagi ini menjelang-jelang pemilu ya, kekuasaan itu kan semua orang mengejarnya. Nah, ayo hati-hati, kata Sokrates. Jadi ini dasar teorinya sederhana, masih belum terlalu rumit. Nanti di filsafat-filsafat selanjutnya lebih rumit. Nah, yang selanjutnya, mari kita belajar mengenali diri, kata Sokrates. Tadi kan kita membahas pertanyaan siapa aku, who we are. Pertanyaan siapa aku itu jangan lupa punya dua sisi. Yang pertama identitas, yang kedua reputasi. Identitas itu siapa aku menurutku, itu identitas. Kalau reputasi, siapa aku menurut orang lain. Dua-duanya sama-sama penting. Alhamdulillah kalau sama. Menurut saya itu orang baik Pak. Temanmu bilang, iya Pak dia memang orang baik, cocok berarti. Ada kalanya menurut saya orang baik Pak, terus temanmu bilang, alah jari sopo, kamu ngaku-ngaku sendiri. Nah, itu reputasi. Kamu merasa orang soleh, kamu merasa orang unggul, kamu merasa orang luar biasa, identity. Tapi pandangan orang lain terhadapmu itu reputasi. Jadi menilai diri kita, perhatikan ada dua sudut pandang. Ada identitas, ada reputasi. Nanti di Sokrates, beberapa penafsirnya Sokrates menganggap justru yang lebih dominan itu reputasi. Untuk mengenal diri kita. Kenapa? Karena kalau aku membaca aku itu kadang-kadang agak trik, agak prank. Orang itu karena tekanan egonya seringkali tidak objektif membaca dirinya. Kalian kan merasa benar terus, baik terus, yang bagus, yang cocok. Kalau salah kan kalian cari-cari alasan biar nggak dianggap salah. Jadi sulit objektif membaca dirimu. Maka nanti sebenarnya yang dimaksud oleh Sokrates itu tidak melulu kok kita diam terus di kamar mikir diri kita, tidak harus itu. Justru interaksi dengan orang lain lebih mengungkap siapa kita. Nah ini dua sisi ya. Meskipun penting juga refleksi, tapi tidak satu-satunya. Saya ambilkan ini sebentar. Ini mungkin teman-teman pernah lihat gambar ini. Ini salah satu bisa dipakai untuk menafsirkan diri tadi, antara identity dan reputasi. Jadi ini teori tentang, orang biasanya menyebutnya Johari Windows. Oke ya, ini disebut Johari Windows karena penemunya dua profesor dari California University. Oke, yang pertama namanya Joseph, yang kedua namanya Harry. Harry Ingram dan Joseph Love. Makanya teorinya disebut Johari Windows. Jadi diri kita itu kalau digambar siapa kita itu ada wilayah yang open area. Wilayah open area itu wilayah yang saya tahu, orang lain juga tahu. Saya tahu kalau saya ngomong itu tidak bisa keras, tidak bisa meledak-ledak. Orang lain juga tahu. Ini namanya open area. Nanti ada hidden area. Hidden area itu saya tahu, tapi orang lain tidak tahu. Mungkin sengaja saya sembunyikan. Kalau orang lain tahu ini bahaya ini. Rahasiaku ketahuan. Nah, itu hidden area. Aku tahu. Nah, orang lain tidak tahu.
Ada kebalikannya hidden area, namanya blind area atau blind spot. Blind spot ini orang lain tidak tahu. Orang lain tahu, tapi aku tidak tahu. Aku ini merasa ramah loh kalau ngomong, tapi orang lain tahu. Allah, nek ngomong nyelekitnya luar biasa itu. Nah, ini namanya blind spot. Jadi yang lain tahu, aku tidak tahu. Ada yang lebih gelap lagi, dark spot, wilayah unknown. Orang lain tidak tahu, aku juga tidak tahu. Padahal itu ada dalam diriku. Nah, ya nanti kalian boleh setelah ini daftari ya. Yang orang tahu, aku tidak tahu. Yang orang coba saja. Nah, untuk tahu blind spot ya kalian harus terbuka. Menerima masukan-masukan dari orang lain. Untuk tahu wilayah unknown, wilayah yang gelap, yang aku tidak tahu, orang lain tidak tahu, ya satu-satunya jalan pengembangan diri. Ternyata aku bisa nyanyi juga ya. Itu ketika kamu mau nyoba-nyoba nyanyi. Ternyata bisnis itu aku mampu juga, canggih juga aku bisa bisnis. Itu kemarin tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Begitu kamu kembangkan dirimu, sekarang kelihatan kamu punya bakat bisnis. Tapi orang yang tidak mau berkembang, yang sudah macet, mandek, ya tidak akan kebuka wilayah yang tidak diketahui tadi. Nah, orang yang ramah, yang temannya banyak, itu lebih mudah bongkar blind spot yang orang lain tahu, kita tidak tahu. Oke, jadi ini cara kita mengenali diri. Ternyata diri kita itu ada yang semua orang tahu, kita tahu. Ada yang kita saja yang tahu. Ada yang orang lain tahu, kita tidak tahu. Ada yang semuanya tidak tahu, termasuk kita. Coba nanti setelah ini ya, kamu daftari kira-kira saya itu yang semua tahu apa, yang kira-kira orang ngerti semua apa. Syukur-syukur ada temanmu, mungkin teman sak kamar lah, untuk bongkar blind spot itu. Yang menurutmu aku ini orang kayak gimana sih? Nah, suruh dia jujur nanti biar kalian tahu, oh ternyata sama dengan yang aku tahu. Atau baru tahu saya kalau saya itu dianggap ceriwis, baru tahu saya kalau saya itu dianggap usil, baru tahu saya itu merasa soleh loh, tapi orang-orang anggapnya malah sok. Nah, ini blind spot. Orang lain tidak tahu, kita tahu. Orang lain tahu, kita tidak tahu. Kita semua tahu dan kita semua tidak tahu. Coba nanti kamu cermati, kenali dirimu. Ini kalau di psikologi namanya Johari Windows. Jadi jendela Johari, kan itu kan gambar kotak 4 kayak jendela. Johari itu singkatan penemunya. Baik, ini ilustrasi saja untuk memudahkan pengenalan diri versi Socrates. Jadi meningkatkan dirimu. Hari ini kan banyak orang yang fokusnya adalah menghancurkan yang lain. Dia ingin tinggi dengan cara menjatuhkan yang lain. Ya memang mungkin kalau kamu sukses menjatuhkan yang lain, kamu lebih tinggi dari dia, wong dia jatuh, tapi sebenarnya kamu tidak tambah tinggi, tidak tambah mulia. Maka ada jalan lebih mudah, atau ISIS itu jalan paling mudah dan paling mulia adalah kualitasmu naik terus. Jadi kemarin saya begini, sekarang saya lebih baik lagi, besok lebih baik lagi. Ini orang mulia. Jadi bukan jalan yang menghancurkan orang lain. Biarlah orang lain dengan perspektif dan gayanya, untuk menunjukkan betapa aku lebih benar dari dia, tidak dengan cara jegal dia, tapi dengan cara tunjukkan bahwa kebaikanmu lebih banyak, kualitas dirimu lebih tinggi. Makanya Al-Quran itu menyuruh fastabiqul khairat, berlomba saja dalam kebaikan, bukan tabrakan. Nah, silahkan partaimu apa, jagomu siapa. Kalau ingin bertarung secara elegan, Quranik, improve yourself di pilihanmu. Jadi bukan dengan cara bongkar-bongkar menjatuhkan yang bukan pilihanmu. Baik,
biar kamu jadi orang mulia. Kalau pakai quotes-nya Socrates ini. Nah, jalan untuk meningkatkan kualitas diri tentu saja diawali dari pengenalan diri dan secara istiqomah menguji diri. Itu satu-satunya jalan kita bisa lebih baik. Kita lanjutkan. Nah, meskipun begitu, kita sudah belajar terus, kita berusaha mengenali diri terus, menguji diri terus. Jangan lupa kata Socrates, true wisdom, kebijaksanaan sejati itu hadir ketika kita sadar how little we understand about life, ourselves, and the world around us. Ketika kita sadar ilmu kita itu masih sangat sedikit. Baik tentang diri kita, tentang hidup ini, maupun tentang dunia di sekeliling kita. Makanya orang itu tambah pinter, biasanya tambah tawadhu. Bukan karena acting tawadhu atau memaksa diri tawadhu. Otomatis dia akan menunduk. Karena orang itu tambah pinter, tambah sadar, masih sangat banyak yang aku belum tahu. Jadi kan kita sering menyebut filsafat padi. Filsafat padi itu orang tambah berisi, tambah menunduk. Ini menunduknya bukan karena secara sengaja menunduk, tapi otomatis akan menunduk. Karena orang itu semakin pinter, dia akan semakin sadar ada banyak hal yang saya tidak tahu. Satu informasi yang kita dapat biasanya diikuti banyak pertanyaan mengiringi informasi itu. Sehingga terus menunduk. Mungkin tiba-tiba saya dapat informasi, Pak, yang biasanya ikut ngaji filsafat itu. Yang satu duduk di pojok utara, satu di pojok selatan. Sekarang jadian, Pak. Sudah nikah, Pak, misalnya. Ini satu informasi kan. Loh, satu informasi ini kan diiringi terus, kamu kan terus muncul banyak pertanyaan. Loh, nembaknya kapan itu? Terus ketemunya di mana itu? Kok bisa cocok seperti apa itu? Loh, pertanyaannya kan jadi banyak. Informasinya satu. Terus kamu sadar, ternyata saya itu banyak tidak tahunya. Tiba-tiba saja kok ada yang jadian. Loh, itu ilmu apapun, wawasan apapun kan situasinya nanti begini. Jadi kita dapat satu informasi, kita sadar, wah ini, loh terus ininya bagaimana, itunya bagaimana. Maka orang yang bijaksana itu orang yang sadar bahwa ternyata ilmuku masih sedikit. Masih banyak hal yang harus aku tahu. Otomatis dia tidak berani mendongak. Orang itu berani mendongak karena merasa aku sudah tahu, aku sudah pinter. Aku sudah tidak perlu diberitahu lagi. Nah, berarti kalau ada sikap seperti itu, lawannya kebijaksanaan. Orang bijaksana itu orang yang sadar ilmunya masih sedikit. Dan Socrates kan terkenal sekali bilang bahwa satu-satunya yang aku tahu adalah bahwa aku tidak tahu apa-apa. Itulah mengapa aku disebut orang bijaksana. Baik. Nah, ini juga menarik lanjutannya. Orang pinter, smart people learn from everything and everyone. Average people from their experiences. Stupid people already have all the answers. Orang pinter itu situasi dirinya adalah selalu belajar dari siapapun, dari apapun. Orang biasa, level-level standar mungkin kayak kita itu ya belajarnya dari pengalaman. Kalau orang bodoh merasa tidak perlu belajar lagi karena dia merasa sudah tahu semua jawaban. Jadi berarti apa? Orang yang merasa ngerti banyak hal, ngerti apapun itu sebenarnya orang tidak pinter. Karena berarti dia berhenti belajar. Padahal tadi manusia itu hakikatnya pengetahuannya sedikit. Kalau dia berhenti belajar ya dia tidak pinter lagi. Makanya dalam agama itu belajar itu wajib. Kok ada orang merasa pinter, berarti dia sudah tidak merasa perlu belajar lagi. Dia meninggalkan kewajiban agama sebenarnya. Maka ayo serius nawa itu belajar.
di situasi apapun. Ayo sambil belajar. Kalau kita orang pintar berarti from everything and everyone. Dari apapun dan dari siapapun. Termasuk membaca diri kita tadi. Nah, let him that would move the world first move himself. Biarlah dia yang bercita-cita mengubah dunia, menggerakkan dunia, pertama-tama harus menggerakkan dirinya sendiri. Sebelum kita memahami alam semesta, memahami kosmos, ayo memahami diri kita sendiri. Kalau kita ingin membuat perubahan besar di muka bumi ini, pertama-tama ayo mengubah diri kita sendiri dulu. Kalau kita ingin melakukan apapun yang besar yang kita cita-citakan, kita harus orang pertama yang melakukannya. Makanya tadi penting pengenalan diri di awal. Oh, masih ada. Sudah mau tak tutup ya. The greater the difficulty, the greater the glory of overcoming it. Jadi semakin besar kesulitan, semakin besar kejayaan yang kita rasakan dari menaklukkannya. Jadi jangan tanggung-tanggung mencari tantangan hidup. Semakin besar tantangan, semakin besar kebahagiaan yang kita rasakan kalau bisa menaklukkannya. Pak, sulit Pak memahami diri itu. Tidak apa-apa. Justru karena sulit itu, kebahagiaan kita akan berlipat kalau kita bisa paham tentang diri kita. Makanya tadi teman-teman tak suruh, yuk coba kamu kenali dirimu, kamu petakan dirimu. Bila perlu kamu tulis tentang dirimu. Satu langkah dalam hidupmu yang paling penting sudah kamu lakukan, meskipun sulit. Paling tidak sekarang kamu dapat kebahagiaan. Oh, ini toh aku itu. Seperti ini loh profilku ternyata. Nah, ini kan membahagiakan. Sekarang kita kenal siapa diri kita. Baik, jadi malam hari ini paling tidak, makanya tadi saya bilang ini malam hari ini pemanasan dulu. Mumpung teman-teman baru libur, saya masih belum berani ngasih materi-materi berat. Meskipun kelihatannya sudah berat sekali tadi. Tapi paling tidak malam hari ini kita sadar ternyata yang lebih penting kita pelajari pertama-tama adalah diri kita sendiri. Disitulah nanti kuncinya kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan apapun yang ingin kita raih. Tanpa pengenalan diri, bahkan cinta, kerja, hidup bersama akan menemukan banyak kendala. Oke, saya akhiri itu untuk malam hari ini. Minggu depan kita lanjutkan ke konsep etiknya Socrates, yang nanti banyak disebut orang sebagai virtue etik, etika kebajikan yang tujuannya kebahagiaan. Saya akhiri untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.